pemaparannya, filsafat Ibrani. Yang saya tanyakan langsung aja poinnya. Apakah ada bicara filsafat tentang gerakan pemuridan, yaitu hafruta? Kalau dibilang hafruta itu kan ada istilah dipakai itu, hafruta. Apakah ada? Hafruta omituta. Ya, jadi bisakah dijelaskan supaya gini, karena ini konsep gimana memuridkan di mana Yahudi kan biasanya 2 orang aja, 2-3 orang, mereka berkumpul melakukan gerakan amanat agung yang sekarang dilakukan jadi berdua-dua. Apakah itu ada pemikiran itu secara filsafat dari pola memang kebiasaan dari tradisi Yahudi untuk mengcross check? Terima kasih, Bu Rita. Oke, Hafruta omituta. Nah, ini adalah satu motonya orang Yahudi. Berteman atau mati. Nah, kalau nggak punya teman, mati aja gitu. Karena bagi orang Yahudi, berteman dengan berpasangan itu sangat penting sekali. Jadi learning in pairs. Jadi hafruta itu dalam terjemahan bebasnya itu learning in pairs. Jadi kalau mereka itu masuk ke sekolah madrasah, orang-orang Yahudi itu ada satu moto yang namanya learning in pairs. Hafruta, umututa. Berteman atau mati. Kalau nggak punya teman, belajar pun nggak boleh sendirian. Jadi orang Yahudi itu jarang yang belajar sendirian. Jadi mereka itu selalu mempelajari Taurat itu secara berkelompok atau komunal. Jadi selalu mereka itu paling tidak itu ada 2 orang. Jadi kata hafruta itu berasal dari kata hafer. Apa itu hafer? Hafer itu teman. Jadi belajar secara bersama-sama dengan seorang teman. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya saya memiliki pendapat dan pendapat saya itu agaknya salah deh. Temannya itu bisa mengkoreksi. Dan demikian juga kalau temannya itu ada yang salah, temannya yang satu itu akan mengoreksi atau akan menguji. Dan mereka akan menguji pendapat itu secara bersama-sama. Jadi inilah yang menjadi suatu kebiasaan orang Yahudi itu belajar itu nggak boleh sendirian. Jadi istilah hafruta itu adalah suatu istilah ketika mereka itu belajar di suatu sekolah madrasah atau Beit Midrash yang kalau hari ini itu disebut dengan yeshiva. Jadi ini adalah sekolahnya para rabi. Dan mereka pun juga nggak boleh belajar sendiri. Kalau belajar sendiri, terus nyeleneh, terus nggak ada yang ngoreksi, nah itu bahaya. Nah, setelah mereka lulus, nah lulus itu artinya gamar. Gamar itu selesai. Mereka disebut dengan gemara. Nah, diskusi para rabi itu disebut dengan gemara. Jadi kebiasaan berhafruta tadi itu dilanjutkan dengan bergemara. Nah, maka kalau Anda sering membaca literatur Yahudi itu akan ada banyak sekali gemara Seid, gemara Seid, gemara Seid. Yang artinya diskusi para rabi itu menelurkan sebuah pokok pikiran seperti ini. Dari diskusi para rabi menelurkan sebuah pokok pikiran seperti ini. Nah, kenapa mereka harus belajar secara bersama-sama? Ini dasarnya dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi berdebat itu sudah biasa sekali bagi orang Yahudi. Dan mereka memang harus berdebat untuk saling menguji, untuk saling menajamkan. Misalnya kalau saya berpendapat A, temannya itu harus mendebat, harus menguji. Ya, bukan hanya satu orang, bisa berkelompok, bisa bersama-sama. Nah, itulah sebabnya kalau Anda membaca tulisannya Rasul Paulus, itu kan gayanya diatribe, seperti dia sedang berdebat dengan orang lain. Jadi apa yang dia tulis itu sebenarnya sesuatu yang sudah dia diskusikan, yang sudah dia gemarakan di Beit Knesset, di sinagog, yang dimana dari diskusinya bersama rabi-rabi yang lain, kemudian dia menulis dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, misalnya ada satu perkataan yang terkenal oleh Rasul Paulus itu yang mengatakan sekali-kali tidak. Dia kan seolah-olah berdebat.
hasil dari yang kita lakukan di sinagog. Dan ini memang sangat menarik. Apa ya? Teladan bagi kita. Orang Kristen pun nggak boleh belajar sendirian. Dia harus belajar bersama-sama. Dia harus memiliki guru. Kalau belajar sendiri nanti nyeleneh, nanti bikin aliran-aliran yang boten-boten. Maka setiap kali ada penafsiran baru, itu penting bagi teman-teman yang lain, orang-orang yang lain untuk mengujinya secara bersama-sama. Supaya kalaupun seandainya ada kesalahan dari suatu pendapat, tafsiran dari ayat, itu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jadi dasarnya itu juga ditulis dalam Ta'ani 7a yang mengatakan belajar bersama secara berpasangan itu adalah untuk saling mengasah. Hafruta, umituta. Kalau nggak berteman, lu mati aja. Kalau kamu nggak berteman, pemikiranmu nggak ada yang menguji. Lu mati aja, kata orang Yahudi. Demikian Pak Jeff. Baik, semoga menjawab ya Bung Jeff. Nanti bisa kita sambung lagi kalau ada waktu terkait ini, ada tanggapan dari Bung Jeff. Oke, kita ke Sis Novita Mohede. Silakan Sis Novita. Ya. Shalom Bu. Shalom, ketemu lagi Novita. Waktunya, iya. Ya, saya ngikutin terus nih Bu. Oke, terima kasih. Ya, saya mau bertanya simpel Bu. Beberapa waktu lalu sempat diskusi tentang kitab Kejadian, dan tadi saya kebetulan Ibu menerangkan tentang genealogi, tentang genealogi Cakrawala. Saya mau bertanya tentang itu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka menafsirkan, terus saya coba lihat di bahasa aslinya itu sepertinya ada dua kata di situ, ada Berukia, ada Syamaim ya Bu. Ya itu yang saya mau tanyakan, karena kemarin tuh saya masih bingung menjelaskan ke mereka, jadi saya minta jadi PR ini gitu. Kira-kira gimana tuh Bu tentang penciptaan langit dan bumi? Katanya pada waktu Allah menciptakan langit, pada waktu itu juga Allah menciptakan surga gitu Bu. Terus Tuhannya di mana kalau surganya belum ada? Nah iya. Ya saya sempat melemparkan pertanyaan itu juga sama mereka kan, tapi ya kan Tuhan masih melayang-layang katanya gitu. Nah ini bagaimana caranya Bu untuk supaya pemikirannya mereka tuh bisa ditarik Bu gitu. Saya akan share screen dari materi saya ya. Sebentar ya. Terima kasih Bu sebelumnya. Ini ada di materi saya yang agak ke belakang, nggak apa-apa ya. Tunggu saya cariin biar lebih gampang. Anda sudah bisa melihat share screen saya? Belum ya? Belum ada Mbak Rit. Sebentar ya, sebentar. Oke. Share screen. Oke. Kita baca Kejadian 1 ayat 1. Ya. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, kalau Anda membaca di sini, kayaknya ayat ini kalimatnya gampang banget. Kalimatnya itu simple. Jadi apakah Alkitab itu sesimpel ini? Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. King James menerjemahkan, in the beginning God created the heaven and the earth. Nah, saya suka ketika bahasa Indonesia itu menuliskan atau menerjemahkan itu kata Syamaim, ya, Hasyamayim di sini dengan langit. Ya. Nah, heaven itu juga makna langit, tapi kalau makna hari ini kan lebih diartikan sorga, tempat Allah bertata. Apakah
tempat Allah bertahta itu baru diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1 ini, ya. Maka kita harus membaca ini dalam mindsetnya filsafat Yahudi. Dalam filsafat Yahudi, sebenarnya terjemahnya itu bukan in the beginning God created the heaven and earth. Tetapi orang Yahudi itu membacanya in a beginning, ya. Karena mereka membaca ini dengan Bereshit. Kalau in the beginning bacanya itu Bareshit. Ya. Mereka bacanya kan Bereshit, berarti in a beginning. Apa bedanya a beginning dengan the beginning? Beda banget. Ya. Walaupun huruf matinya ini sama, tetapi orang Yahudi itu membacanya Bereshit, in a beginning, bukan in the beginning. Memang King James itu menerjemahkan dengan in the beginning. Kenapa in the beginning? Karena memang lazimnya orang berbahasa Inggris itu ya bilang in the beginning dong. Kalau ini diterjemahkan dengan in a beginning bakal jadi pertanyaan. Karena itu nggak lazim. Tetapi orang Yahudi itu membacanya in a beginning. Kenapa dibaca in a beginning? Ya, maka kita harus membaca ini secara pardes. Inilah yang namanya kalau kita mempelajari pemikirannya Derrida itu ilmu dekonstruksi. Mari kita dekonstruksi ayat ini. Ya, kita crushing, kita garsah. Ya, karena ayat Alkitab tidak meninggalkan ranah pesyatnya. Kalau Anda punya bukunya Profesor Budi Hardiman, ya, Seni Memahami, halaman halaman berapa ini? Halaman 282 menuliskan gini. Derrida menuliskan tidak ada yang di luar teks. Derrida nulis gitu kan? Nah, sebenarnya itu pemikiran Yahudi. Yang dimana para rabi Yahudi itu mengatakan demikian. En mikra yotse mide pesyoto. Ayat Alkitab tidak meninggalkan ranah pesyatnya, tidak meninggalkan teks secara pesyat itu. Nah, sekarang kalau artinya, kalau ini sudah ada pada filsafat Yahudi, duluan mana pemikirannya Derrida ataukah filsafat Yahudi? Ya, jadi teori dekonstruksi itulah pesyat. Ya, mari kita dekonstruksi Kejadian 1 ayat 1 tentang Bereshit. Bereshit in, ya, a beginning, bukan in the beginning. Kalau Bereshit itu baru the beginning, in the beginning. Nah, ya. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan itu seperti ini. Allah itu ada di luar waktu alam semesta ini. Allah ada di dimensi kekekalan. Ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah sudah ada dong. Kalau Allah sudah ada, surga tempat Allah bertata itu ada apa enggak? Ada dong. Pada dimensi kekekalan di luar waktu. Ya. Bagaimana dengan para makhluk surgawi, para malaikat? Mereka juga sudah ada, karena mereka ada di luar waktu. Waktunya apa? Waktunya langit dan bumi, alam semestanya manusia. Nah, mana yang masuk dalam Bereshit, penciptaan langit dan bumi ini? Yaitu apa yang ada di gelas ini. Jadi kalau boleh saya mengilustrasikan, Tuhan itu maha besar, dia ada di luar waktu. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi. Yang saya ilustrasikan itu dengan ketika Tuhan itu memegang gelas. Jadi tabung gelas di situ ada bumi, di sini ada matahari, di sini ada bulan, di sini ada bintang dan seterusnya. Ya, cakrawala ada di sini. Ya, cakrawala ada di sini. Ya, oke. Tempat bintang-bintang, matahari dan seterusnya ada di luar cakrawala. Yang artinya di sini, apapun yang kita bisa lihat baik dengan mata telanjang maupun teleskop, itu adalah apa yang ada di ranah ini.
Sedangkan Tuhan ya ada di luar dimensi yang bisa dikuasai oleh manusia. Ya. Maka itulah sebabnya orang Yahudi tidak membaca penciptaan langit dan bumi itu sebagai in the beginning, tetapi in a beginning. Karena the beginning of everything itu siapa? Allah sendiri. Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, tentu saja surga tempat Allah bertahta sudah ada, para malaikat sudah ada. Ya, bisa diterima di sini? Nah, kalau Anda memandang lagi bahwa kata dalam teks bahasa asli Ibrani yang walaupun sepertinya sederhana, ya sederhana banget kan kalimat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Indonesia sederhana. Bahasa Inggrisnya pun sederhana. In the beginning, God created the heaven and earth. Sederhana banget. Tetapi kalau Anda dekonstruksi, membaca ini secara pesyat, B-nya dibuang, baru kemudian reshit in a beginning, maka secara pemikiran Yahudi, filsafat Yahudi, mereka dapat membayangkan Allah yang ada di luar waktu, yang ada pada dimensi kekekalan, menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya mereka membaca dengan in a beginning. Nah, kalau Anda membaca, kita dekonstruksi lagi nih kata Bereshit tadi ini, ya huruf bet, ya ini kalau ke sana, ya huruf ke sana itu kan kalau bahasa Ibrani itu membaca dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan, ya. Jadi yang ada di kanan ini adalah dimensinya Tuhan yang tak terselami, yang metafisik. Dan kemudian yang di sana, nah ini kan seolah-olah ada barrier di sini. Ya, ada barrier di sini. Ini tak terselami manusia. Manusia nggak bisa dapat menembus dalam keadaan hidup. Karena ini ranahnya Tuhan yang tak terselami, huruf bet. Ya. Nah, kemudian ranahnya manusia itu yang di sana, yang ke arah sana, yaitu ranah kosmos, alam semesta yang terselami, yang fisik, yang metafisik di sebelah kanan, yang fisik di sebelah kiri. Nah, itulah sebabnya naskah bahasa Ibrani itu dari kiri ke kanan. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Kalimat yang sederhana tadi, sederhana kan? Tapi kalau Anda membaca ini dalam naskah bahasa asli Ibrani, kita dekonstruksi, artinya bisa luas banget. Ya. Kalau saya khusus membahas Kejadian 1 ayat 1, saya bisa perlu 2 jam untuk mendekonstruksi setiap huruf yang ada di sini. Ya. Itulah kenapa Derrida sangat terkenal dengan teori dekonstruksinya, yang sebenarnya kalau Anda memahami sastra Ibrani itu nggak baru-baru banget, gitu ya. Dan itu sangat bisa dimengerti. Jadi untuk memahami filsafat Yahudi lebih baik Anda juga memahami sastra Ibraninya. Saya mengajar untuk membaca naskah Ibrani dari nol, dari orang yang sama sekali buta huruf sampai bisa di STT Gumine, dan pelajarannya sudah direkam. Anda nanti bisa membukanya di YouTube, YouTube-nya Truth ID, dan mulai dari nggak bisa sampai bisa membaca. Mulai dari membaca sampai bisa mengidentifikasi kata benda dan kata kerja secara gramatikal dasarnya saja. Nah, itu lumayan 30 unit. Ibu Novita, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Rita. Semoga menjawab ya, Sis Novita, dan kita semua di sini bisa mendapatkan pencerahan nih, apalagi tadi dikasih tahu source-nya ya untuk belajar bahasa Ibrani. Thank you Ibu Rita. Nah, sebelum ke Bung Muhammad Huda ya, saya ke Pak Honggo Warsito. Silakan Pak Honggo. Ya, terima kasih Ibu Rita. Selamat malam. Selamat malam. Ada pertanyaan Bu dari tadi, ada yang Ibu singkapkan mengenai Kitab Kejadian pasal 2 yang ayat 17 itu ya.
yang kata-katanya dalam Ibraninya itu mimenu motamot itu, Bu. Ya. Nah, itu selain kata mati, apakah ada pengertian lagi yang bisa dibukakan pengertiannya mengenai mimenu motamot itu, Bu? Itu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan lagi tentang Kejadian 2 ayat 17 ya. Tunggu, saya carikan. Saya share lagi ya. Oke. Umeets hadaat tovara lo tokal mimenu ki beyom akhalcha mimenu mot tamut, ya. Jadi tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Ini yang penting, yang frasa kedua, ya. Saya kasih tanda. Frasa kedua, ki, sebab, ya, ki beyom akhalcha mimenu, sebab pada hari engkau memakannya, memakan apa? Darinya itu apa? Dari pohon itu, ya. Dari me'etz hadaat tovara mot tamut. Nah, kata mot tamut di sini. Mot itu mati, kemudian tamut itu engkau mati. Pada hari engkau memakannya darinya, mati, engkau mati. Ini terjemahan harfiahnya. Jadi itulah cara dalam sastra Ibrani yang merujuk keseriusan dari warning ini. Jadi warning ini serius banget karena mengulang dua kata kerja dengan sores yang sama. Ya, motam, pastilah engkau mati. Benar-benar kamu mati. Dan ternyata apa? Apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia tergoda oleh ular itu. Ya, tergoda oleh ular itu. Dan kemudian dia meraba. Kemudian dia makan. Jadi yang makan duluan itu siapa? Istrinya. Dan Kejadian 2 ayat 17 ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Adam. Bagaimana kita tahu kalau ini hanya ditujukan kepada Adam? Secara timeline Kejadian 2 ayat 17 itu disabdakan oleh Tuhan sebelum perempuan itu diciptakan. Nah, secara dekonstruksi naskah kita melihat di sini ada akhalcha. Jadi orang kedua tunggal laki-laki. Jadi jelas merujuk kepada hanya kepada Adam. Ki beyom akhalcha. Pada hari engkau memakannya, bukan pada hari kalian memakannya, tapi pada hari engkau memakannya. Ya, nah Anda lihat di sini, berarti perintah ini benar-benar ditujukan kepada Adam. Dan ketika istrinya itu makan, terjadi perubahan. Istrinya tahu nggak kalau dia telanjang? Nggak tahu. Dan ketika dia merasakan, nggak ada perubahan apa-apa. Kemudian dia memberikan buah itu kepada suaminya dengan mengatakan nanti bisa mengetahui yang baik dan yang jahat, menjadi seperti Allah. Dan dalam ilmu teologi ini merupakan pemberontakan. Kenapa pemberontakan? Karena Adam mengingini keadaannya seperti Allah. Sama juga kejatuhan malaikat itu ingin menjadi lebih dari Allah atau seperti Allah. Jadi ketika istrinya makan nggak berubah apa-apa. Barulah ketika sang suami itu makan, ya, maka terjadilah perubahan itu. Di mana Adam bersama-sama dengan istrinya sama-sama memahami bahwa mereka sama-sama telanjang. Jadi apa yang dilakukan Adam ini mengkonfirmasi kesalahan dari istrinya. Seandainya istrinya itu makan, dan kemudian Adam itu
mengoreksi. Nggak boleh. Itu dilarang oleh Tuhan. Pada hari engkau makan, kamu mati loh. Seandainya Adam itu memberikan warning kepada istrinya seperti itu. Dosa itu tidak terkonfirmasi. Ketika Adam ikut memakannya, itulah dosa itu menjadi terkonfirmasi. Maka dalam ilmu teologi, dosa itu tidak disebut sebagai dosa Hawa, walaupun Hawa yang pertama tergoda. Tetapi dosa itu disebut sebagai dosa Adam. Sehingga Adam ini kemudian menghisap seluruh keturunannya memiliki tabiat dosa. Itulah yang disebut dengan dosa waris. Jadi dosa waris itu maksudnya tabiat dosa. Bukan artinya dosanya Adam segebok, kemudian diwariskan kepada anaknya segebok. Terus si Kain punya dosa 2 gebok, diwariskan kepada anaknya lagi bergebok-gebok. Bukan begitu, ya. Yang diwariskan oleh Adam itu adalah tabiat dosa. Dan karena mereka semua memiliki tabiat dosa dan tidak ada semuanya yang terhindar dari dosa, maka semua manusia ini terhisap kepada kematian. Maka harus ada Adam yang akhir, yang ditulis oleh Rasul Paulus itu, yang membereskan dosa itu. Pak Honggo, apakah ini sudah bisa jawab? Ada satu kira-kira penggambaran lagi, Bu. Kan itu ya. Umur Adam itu kan 930 tahun, Bu, ya. Okay. Nah, ada yang pernah memberikan informasi mengenai motamotnya itu, Bu. Jadi motamotnya ini apakah benar? Ini pertanyaan ke Ibu ini, ya. Apakah benar arti kata motamot itu selain mati, yang tadi diterangkan itu, adalah sebetulnya pengertian panjangnya itu adalah menambahkan masa hidup atau waktu hidup dari yang kekal tadi sama Tuhan, kemudian dikenakan waktu hidup kepada Adam. Oke, ya. Manusia. Kenapa Adam? Kan tadi Kejadian 2 ayat 17 itu mengatakan, pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tapi Adam kok nggak mati? Lah kok aneh, gitu kan? Harusnya hari itu Adam mati dong. Kenapa Adam nggak mati? Ya, Anda tahu apa yang terjadi? Pada Kejadian ayat 3, ada kematian tukar guling yang pertama, ya, yang dimana Tuhan memberikan tipologi kematian Kristus di Taman Eden. Tuhan itu menyembelih atau membunuh binatang yang tidak berdosa, kemudian pakai kulitnya itu diambil untuk menutupi aib dari Adam itu. Dan itu menjadi satu tipologi yang pertama, pengampunan dosa karena ada substitusi dosa yang mati di situ. Jadi ada tukar guling kematian pertama itu di mana? Di kitab Kejadian pasal 3. Itulah mengapa Adam pada hari itu tidak mati. Memang pada akhirnya manusia itu mati, ya, tapi tidak pada hari itu kan? Kenapa? Karena ada binatang yang sudah dikorbankan oleh Tuhan, bahwa kalau dosa itu upahnya mati, maka hutang dosa adalah mati. Maka dosa itu memiliki hutang mati, di mana mati harus dibayar mati. Mati dibayar mati, itu sudah didemonstrasikan Allah di Taman Eden. Dan ini kalau saya bisa mengandaikan, ini seperti cek mundur yang diteken oleh Tuhan. Manusia berdosa pada zaman sebelum Yesus mati di kayu salib, Tuhan teken cek mundur dulu. Ya, Adam berdosa, Tuhan teken cek mundur dengan apa? Kematian binatang yang tidak berdosa. Nuh berdosa, ada Tuhan teken cek mundur lagi, karena Nuh juga mempersembahkan binatang yang halal, yang berdarah. Nah, terus menerus sampai zaman Abraham, zamannya Daud, dan seterusnya sampai nanti Yesus datang. Nah, kalau cek mundur itu terus menerus diteken oleh Tuhan pada zaman Perjanjian Lama, cek mundur ini kan harus dilunasi. Kapan melunasinya? Melunasinya
yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus berkata tetelestai. Kata tetelestai itu bahasa Yunani. Kalau di bahasa Ibrani-kan itu nishlam. Kata nishlam itu adalah bentuk pasif dari kata shalom. Nah, kata shalom dalam bentuk PL itu artinya lunas. Ya, shalom itu bisa berarti damai, bisa berarti selesai, bisa berarti lunas. Ketika Tuhan berkata nishlam, lunas. Lunas apanya? Lunas bahwa upah dosa adalah mati, sudah dibayar dengan kematian Yesus. Itulah sebabnya Yesus itu memang harus mati untuk membayar semua cek mundur. Ya. Semua korban-korban binatang yang dipersembahkan pada zaman Perjanjian Lama dan kemudian digenapi pada Perjanjian Baru. Ya. Jadi bukan soal 930 tahun, bukan soal matinya itu nanti, bukan. Harusnya Adam itu pada hari itu sudah mati. Tapi kenapa Adam nggak mati? Karena ada kematian substitusi yang pertama yang didemonstrasikan Allah di Taman Eden. Pak Anggo, apakah ini sudah menjawab? Ada satu lagi boleh, Bu? Silakan. Tadi kan Adam memberikan nama kepada Hawa ya. Itu merupakan filosofi ya Pak Ibu ya. Ya, termasuk namanya dia. Dan bukan Hawa saja yang diberikan, kan ada nama-nama binatang ya Bu ya. Kemampuan berpikir. Nama-nama binatang. Nah itu kan suatu filosofi juga yang memberikan gambaran gitu ya tentang seperti apakah itu kan. Kalau Hawa itu menggambarkan dia itu ibu kehidupan begitu kan. Ya. Nah, kalau binatang kan diberi nama juga sama dia menurut kegunaan daripada binatang itu. Identifikasinya ya. Ya identifikasi. Contohnya anjing ya, Kaleb itu ya. Kaleb, Arye gitu ya. Ulolek itu artinya dengan sepenuh hati gitu kan ya. Nah, itu apakah itu semua bisa menggambarkan. Kalau kita bisa mempelajari masing-masing itu dengan bahasa Ibraninya, berarti kita bisa mengerti tentang karakter binatang-binatang itu seperti anjing gitu. Bisa. Apakah seperti itu, Bu? Bisa, ya. Jadi Kaleb, kol itu sepenuh atau seluruh, lev itu hati. Kan memang anjing itu sangat setia kan, maka dia disebut Kaleb. Maka ada orang yang bernama Kaleb kan. Bukan dalam artian anjing, tetapi dalam artian dia orang yang setia sepenuh hati. Seperti anjing yang setia gitu. Nah, ya. Jadi kalau Anda meneliti semua nama-nama orang Ibrani itu semuanya punya arti. Adam, ya. Ada Aleph itu adalah simbol dari Elohim. Dam itu apa? Berdarah. Ada makhluk yang berdarah yang memiliki image dari Elohim. Siapa? Ya Adam. Nah, itulah sebabnya tadi saya mengajukan nama seorang linguis Ibrani, linguis Yahudi yang bernama Dr. Isaac Mosesen, yang dia mengatakan bahwa bahasa mula-mula manusia itu adalah Edenik, yaitu bahasanya Adam di Taman Eden. Dan bahasa Edenik ini menjadi cikal bakal dari bahasa Ibrani. Dan kemudian dengan sangat pedenya, Dr. Isaac Mosesen ini mengatakan bahwa bahasa Ibrani adalah ibu dari semua bahasa di dunia. Nah, kapan-kapan nanti akan saya buka kelas di circle ini mengenai Edenik. Benar nggak sih apa yang diajukan oleh Dr. Isaac Mosesen itu dari penelitiannya yang berjudul Kol Haderechim Derek Babel. All roads led from Babel. Demikian Pak Onggo. Ya. Baik. Cukup ya? Ya. Kasih kesempatan yang lain. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Rita dan Pak Onggo untuk pertanyaannya. Kita ke Bung Muhammad Huda ya. Silakan Bung Muhammad. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, jelas sekali. Ya, terdengar, silakan Mas. Baik, jadi sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya untuk nanya. Jadi, tadi saya sudah sempat nanya di kolom komentar sesi terakhir, jadi saya angkat tangan. Jadi kan tadi saya mau nanya itu menurut Bu Ruri kan,
kalau filsafat dan teologi itu duluan mana itu menurut menurut Bu Rita itu kan filsafat itu lebih dulu daripada teologi. Itu apa ya, kayak penasaran aja Bu. Jadi kira-kira sih Bu, filsuf atau tokoh yang tahu kalau misalnya menganggap bahwa teologi itu lebih dulu daripada filsafat. Ya itu Bu. Yang apa ini yang ada di STT kalau saya mengajar gitu kan, peserta di kelas saya itu ada yang berpendapat pokoknya teologi lebih dulu dong gitu kan, ilmu tentang Tuhanan itu lebih dahulu baru filsafat. Terus ada yang bilang filsafat lebih dulu dong baru teologi. Nah, yang namanya teologi ya, teonya memang sudah ada duluan, tapi teologi sebagai ilmu yang dipelajari, ya, yang artinya kalau ada sesuatu yang dipelajari tentu ada literaturnya kan. Nah, seperti apa yang ditulis dalam Bereshit Rabba tadi yang mengatakan Hashem bechokmah yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Dan kemudian Tuhan itu berinteraksi dengan Adam, ya. Misalnya tadi yang sudah kita pelajari Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 20, itu kan ada interaksi antara manusia dengan Tuhan yang tidak memerlukan literatur, ya, tanpa literatur. Nah, ketika Tuhan bicara dengan generasi manusia selanjutnya, misalnya dengan Nuh, kemudian dengan Abraham, kemudian dengan Ishak, kemudian dengan Yakub dan bangsa Israel, itu nggak ada literatur buku loh, ya. Dan Tuhan dapat berinteraksi, yang artinya dari olah berpikir manusia ini mereka dapat kok memahami Tuhan, ya, walaupun mereka hidup jauh setelah era Adam yang tidak di Taman Eden. Nah, makanya Haskalah tadi lembaga pendidikan orang Yahudi itu secara resmi sebenarnya, ya, yang kalau saya bilang itu secara resmi itu baru ada abad 15 sebelum Masehi. Nah, disitulah teologi, karena disitulah lahirnya kitab Torah. Sebelum lahir kitab Torah, bagaimana manusia dapat mengenal Tuhan? Kan ada interaksi antara Tuhan dan manusia. Ya, itulah kenapa saya mengajukan. Nah, nggak setuju juga nggak apa-apa. Kalau Anda setuju teologi dulu boleh. Gitu. Nah, premis yang saya berikan, alasan yang saya berikan karena kitab itu datang belakangan. Yang ada justru interaksi antara Tuhan dan manusia yang tanpa buku dulu. Begitu, Mas Huda. Bisa diterima apa enggak nih? Semoga bisa menjawab ya, Bung. Ya. Terima kasih. Baik, ya, kita kalau Anda bicara sama saya, enggak ada satu tafsiran yang baku. Saya menghormati setiap pendapat. Jadi enggak setuju dengan saya pun juga enggak apa-apa. Ya. Terima kasih Bu Rita, ini satu semangat yang sangat baik di dalam pembelajaran ya, memberi ruang bagi perbedaan. Ya, karena semua punya kemampuan berpikir. Kita kan punya akal budinya masing-masing. Ya. Nggak ada yang salah buat saya. Tepat sekali. Terima kasih, Ibu Rita. Kita ke Bapak atau Ibu Bapak Dekanter ya. Silakan di-unmute dulu, Pak. Berikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Dan saudara-saudara, shalom. Shalom. Pertanyaan saya singkat aja, Bu. Ini ada 2 ya. Apakah Ayub itu termasuk, kitab Ayub itu termasuk filsafat atau Ayub itu sendiri filsuf, Bu? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, ini Rambam atau Rashi ini sebenarnya siapa sih, Bu? Apakah tokoh semacam Daud atau Salomo gitu ya, secara level gitu, atau setara dengan Rabi Paulus begitu? Rashi atau Rambam ini, Bu? Ya, itu 2 aja, Bu, pertanyaan singkat saya. Ayub tadi ya, apakah filsuf, kitab Ayub itu ada apakah filsafat, dan Rashi dan Rambam ini sebenarnya siapa gitu. Terima kasih, Bu. Baik, ya. Ayub
karena kitab Ayub itu adalah kitab mengenai kitab puisi, tentu saja yang isinya itu banyak sekali mengenai wejangan juga kan. Jadi itu bisa kita sebut sebagai buku filsafat dan dia seorang filsuf. Nah, mengenai Rambam atau Maimonides atau nastinya itu Moshe ben Maimun. Nah, Moshe ben Maimun ini adalah seorang filsuf Yahudi kelahiran tahun 1138, jadi abad 12. Dia adalah seorang raksasa Taurat, pemikir atau rabi besar pada zamannya. Maka dia menjadi salah satu saga pemimpin agama Yahudi pada abad 12 yang menulis banyak sekali penafsiran-penafsiran atau yang disebut dengan midrasnya orang Yahudi. Nah, sekarang bagaimana dengan Rashi? Nah, Rashi itu hidup sekitar tahun 1040, yang artinya dia hidup pada sekitar abad ke-11. Ya. Dia juga seorang rabi, seorang penafsir, yang artinya dia juga seorang filsuf Yahudi yang hidup pada zamannya Saga. Jadi zamannya ini ketika orang Yahudi itu dipimpin oleh para rabi pada zaman mereka sudah berdiaspora. Demikian Pak. Jadi dia tidak sejaman dengan Daud dan yang lainnya. Dia seorang pemikir Yahudi pada abad pertengahan. Baik. Itu Pak. Cukup? Ya, semoga menjawab Pak ya. Dekanter ya. Kita ke Bung Adi. Silakan Bung Adi. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum. Ini menarik sekali karena kebetulan saya juga suka tuh baca-baca Alkitab walaupun berasal dari Muslim ya. Karena kan kalau saya pertanyaannya gini sih Bu, selama ini kan Alkitab itu kan suka kan dibilangin kalau ya beberapa banyaklah kawan-kawan Muslim yang bilang kalau Alkitab yang sekarang ini nggak asli lagi. Nah argumen itu dulu ketika saya tanya dia bilangnya gini, beberapa ustadz saya lah dia bilangnya kalau di Alkitab itu ada namanya kitab apokripa kan kata mereka kan. Apokripa itu kan berarti mereka itu semacam kayak tambal sulam gitu. Nah, kira gimana Bu penjelasan soal kitab-kitab apokripa? Maksudnya ada yang beberapa kitab yang nggak diakuin tapi ada yang diakui gitu loh. Dan juga terkait dengan dosa asal gitu ya. Itu penjelasan secara falsafah atau mungkin logisnya ya gimana kalau menurut Ibu gitu loh. Nah, ya. Sebelumnya saya suka lah dengan diskusi kayak gini dan makasih buat Cycle Indonesia yang udah terbuka dengan teman-teman Muslim juga. Ya, sebelum terima kasih Toda Rabah. Terima kasih kedatangannya Mas Adi. Syukur, Bung Adi. Mengenai pertanyaan yang bagus sekali. Apa itu sih? Apa yang namanya kitab apokrif? Nah, kitab apokrif adalah kitab yang nggak kanon, yang nggak sesuai dengan kitab-kitab yang lainnya, atau kitab tambah-tambahan. Nah, memang ada banyak sekali tuduhan kepada Alkitab. Alkitab sudah diubah atau sudah diganti, sudah nggak asli lagi. Sebenarnya begini, Alkitab adalah sebuah buku yang mengalami kritik dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ya. Dan Alkitab itu memiliki salinan yang banyak sekali. Misalnya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu memiliki salinan 5.700 salinan bahasa asli. 20.000 salinan dalam bahasa terjemahan. Nah, ya. Dan adanya ribuan salinan ini itu saling mengkonfirmasi satu dengan yang lainnya. Nah, apalagi pada zaman dahulu segala sesuatu tuh kalau nyalin kan pakai tangan gitu. Nah, ketika orang itu menyalin pakai tangan, kadang-kadang ada perbedaan. Kenapa? Ya namanya manusia ya. Nah, Anda kalau belajar bahasa Ibrani, misalnya huruf yod itu kan garis kecil. Kalau dipanjangin sedikit, itu bisa dibaca faf.
gitu loh. Atau mungkin dia itu maunya nulis Vav, tapi mungkin gara-gara naskahnya rusak, terus kemudian terbaca Yod. Nah, itu menjadikan setiap salinan ini menjadi berubah, gitu kan? Maka kadang-kadang ada perbedaan dari salinan satu kepada salinan yang lain. Tetapi perubahan-perubahan itu tidak mengubah isi secara doktrinal. Ini bisa dikonfirmasi kok, apalagi salinan-salinan Alkitab itu ada banyak sekali. Kalau Perjanjian Lama ada banyak sekali, tentu saja, karena banyak sofrim. Kalangan Masoret ini menyalin dengan tangan dengan sangat teliti sekali. Ya. Dan hari ini itu ada dua naskah yang sangat penting, yaitu naskah Masorah yang disimpan di Museum Israel di Yerusalem, dan satunya lagi itu ada di Museum Nasional di Rusia, ya, di Museum Nasional Rusia, dan itu disebut dengan Leningrad Codex. Yang disimpan di Israel itu namanya Aleppo Codex. Nah, kalau yang di Rusia itu dinamain apa? Leningrad Codex. Anda tahu siapa itu Lenin? Vladimir Lenin? Lenin adalah pemimpin komunis di Rusia. Dan orang Rusia itu nyimpen salinannya Alkitabnya orang Kristen ini dan orang Yahudi. Nah, seandainya Alkitab itu dituduh untuk diubah, emang ada penting-pentingnya buat Lenin? Ya kan? Yang nyimpen ini orang komunis, orang ateis, ya. Dan itu bisa dikonfirmasi. Jadi apa yang kita punya di sini itu bisa dikonfirmasi dua kubu. Kubunya orang Israel sendiri dan kubunya orang komunis di sana. Orang ateis di sana. Dan satu lagi, ketika Alkitab itu dituduh terus-menerus sudah diganti, ada penemuan terbesar. Kapan itu? Tahun 1947, yaitu penemuan Dead Sea Scroll. Yang penemuan terbesarnya itu yaitu The Great Isaiah Scroll. The Great Isaiah Scroll itu memuat hampir seluruh dari kitab Yesaya. Dan isinya sama persis dengan apa yang kami punya sekarang ini. Jadi tuduhan-tuduhan orang-orang kaum polemikus itu nggak bisa dibuktikan. Karena dengan ditemukannya naskah Laut Mati ini, Anda lihat, itu justru mengkonfirmasi dari Alkitab yang kita punya sekarang. Dan itu tidak berubah, ya. Jadi ada Dead Sea Scroll, ada Aleppo Codex, ada juga Leningrad Codex. Ini Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Lebih banyak lagi. Ada 5.700. Bahwa ilmuwan dunia ini nggak adil dengan Alkitab. Saya tanya, berapa ada salinan tulisan dari Plato? Nggak lebih dari 10. Tapi mereka percaya begitu saja omongan Plato. Berapa banyak tulisan dari salinan tulisan dari Aristoteles? Nggak akan lebih dari 10. Tapi mereka begitu saja percaya. Berapa banyak salinan tulisan dari titahnya Julius Caesar? Nggak akan lebih dari 5 mungkin. Tapi mereka percaya begitu saja. Alkitab yang memiliki salinan ribuan ini masih dituduh dipalsukan. Gimana sih? Kan itu nggak adil, gitu kan? Nah, apalagi Alkitab ini menjalani apa? Kritik teks, kritik historical, kritik macam-macam. Dan tetap bisa dibuktikan keasliannya. Dan dengan adanya Dead Sea Scroll, dengan ribuan salinan-salinan Perjanjian Baru, membuktikan bahwa ya, Alkitab itu tidak berubah. Itu Mas Adi. Dan saya lupa tadi pertanyaan selanjutnya apa ya? Ya, Bung Adi bisa mengingatkan kembali. Kalau pertanyaan lebih dari satu saya suka lupa deh.
Tadi saya juga lupa. Tadi itu pertanyaan yang apa sih yang kedua itu terkait apa ya tadi itu ya? Apokrifa saya belum bicara. Apokrifa ya, tentang tadi keaslian. Sekarang dosa asal yang ketiga ya. Sekarang saya bicara tentang apokrif. Kenapa ada apokrif? Kenapa ada kitab yang ditolak? Karena kitab itu nggak kanon. Nah, biasanya kitab yang dianggap apokrif ya adalah kalau di matanya orang Yahudi, di dalam wawasannya orang Yahudi adalah kitab-kitab yang hanya ada salinan naskah Yunani saja, tetapi nggak ada naskah Ibraninya. Misalnya kitab apa ya? Kitab dulunya sih kitab Henok itu nggak sebelum ditemukan di Dead Sea Scroll itu kitab Henok tidak masuk dalam apokrif karena nggak punya naskah Ibraninya. Tetapi setelah ditemukan naskah Ibraninya itu pun ternyata nggak bisa masuk ke dalam kanonnya orang Ibrani karena ada beberapa bagian yang tidak sinkron dengan kitab-kitab yang lain. Maka kitab-kitab yang tambah-tambahan ini itu tidak masuk dalam kitab suci. Karena memang di penemuan Dead Sea Scroll itu tidak hanya menemukan kitab-kitab suci saja, tetapi literatur-literatur sekuler yang lain itu ditemukan. Jadi apa yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu tidak semuanya kitab suci. Kalau nggak ada atau nggak sinkron dengan kitab yang sudah dikanonkan ini, maka itu menjadi kitab deuterokanonika atau apokrif. Ya, dan itu tidak termasuk atau setara dengan protokanonik. Nah, sekarang yang ketiga, tentang dosa asal. Apa sih dosa asal itu? Apakah dosa asal itu adalah dosa waris yang diwariskan Adam kepada anaknya? Adam punya dosa 1 gebok, diturunkan ke anaknya 2 gebok. Ya. Ke cucunya jadi 3 gebok. Sampai cucu buyutnya, bayangkan sampai hari ini, ya, pada generasi kita itu mikul berapa gebok dosa Adam. Jadi bukan begitu maksud dosa waris itu, nggak begitu. Jadi maka saya lebih suka menyebut ini dosa awal deh daripada dosa waris karena itu selalu menimbulkan salah paham. Dosa awal itu maksudnya begini. Ada tabiat dosa yang diturunkan Adam kepada semua keturunannya, yaitu seperti ini. Kalau saya punya anak, saya nggak usah pakai ngajarin dia bohong, dia itu sudah bisa bohong sendiri. Yang artinya, setiap manusia, seorang anak kecil, itu sudah memiliki tabiat dosa walaupun dia belum berdosa. Ya. Seorang bayi belum berdosa, tapi dia sudah memiliki tabiat dosa. Ini bisa kelihatan kalau dia kira-kira umur 1 atau 2 tahun, ya, atau 3 tahun beranjak ke 5 tahun. Anda nggak pernah ngajarin dia berbohong. Dia bisa kok berbohong. Emangnya bapak ibunya ngajarin? Emang ada bapak ibu yang ngajarin anak kecilnya itu untuk bohong? Enggak kan? Tapi si anak itu bisa bohong-bohong sendiri kan? Nah, itulah yang namanya tabiat dosa. Yetzer hara. Ya, kecenderungan berbuat dosa. Itulah yang namanya warisan dosa asal. Itu, Mas Adi. Baik. Terima kasih Bu Rita, semoga menjawab ya Bung Adi. Dan kita sudah tiba pada penanya terakhir ini, Bu Rita. Dan karena waktu juga yang harus membatasi kita. Kita lanjutkan bulan depan ya. Ini materinya masih banyak, Mas Dimas. Ya. Ya, tadi baru 1/4 itu kali. Iya, ini banyak yang bertanya. Dan mungkin kita perlu bicara mengenai filsafat Yahudi 3-4 kali lagi deh. Ya, kita, baru nanti benar-benar ngeh apa itu filsafat baik, Yahudi. kalau gitu kita mohon waktu injury time sedikit Ibu Rita untuk Pak Putro. Silakan Pak Putro. Secara singkat saja Pak Putro, silakan. Baik, Pak. terima kasih Bu Rita dan kawan-kawan Circle. Singkat saja Bu Rita. Di Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berkata pada Adam, pastilah engkau mati, motamut. Tapi mengapa kok Adam tidak mati setelah makan buah itu, malah muncul harapan mesianik dalam Kejadian 3 ayat 15. Pertanyaan saya,
bagaimana keputusan Tuhan ini secara tekstual atau filosofis dapat diabsahkan. Dari kematian setelah makan buah harapan Mesias yang disebut tadi berita cek mundur. Terima kasih. Upah dosa adalah mati. Pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pastilah engkau mati. Nah, Adam melanggar nih. Pada hari dia melanggar, harusnya dia mati, bukan? Adam tahu, ya, kan dia pinter. Dia adalah filsuf yang pertama. Begitu bukan? Tapi ternyata Tuhan mengucapkan firman yang paradoks. Di hari kematian Adam, Tuhan berfirman demikian, aku akan mengadakan permusuhan berdarah antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu, gitu kan? Nah, Adam tahu kan itu hari kematiannya, tapi dia heran, kok aneh nih Tuhan. Pada hari kematianku dia bicara tentang keturunan. Ini paradoks. Dan itu dibaca oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai paradoks. Dan bukan Irenaeus saja yang melihat ini paradoks. Jonathan ben Uziel, orang Yahudi, bukan orang Kristen ya. Jadi antara Kristen dan Yahudi ini punya kesamaan berpikir. Melihat Kejadian 3 ayat 15 sebagai suatu paradoks. Dan itulah yang dipikirkan oleh Adam. Bagaimana mungkin Tuhan, di hari kematianku, engkau bicara tentang keturunan. Berarti Kejadian 3 ayat 15 itu adalah harapan kehidupan. Nah, di sini Adam berpikir, berarti kalau ada harapan kehidupan melalui perempuan ini, artinya ada harapan kehidupan yang memang benar-benar diyakini oleh Adam. Maka saya mengatakan bahwa Adam itu adalah orang yang beriman pertama kali. Dia mengimani Kejadian 3 ayat 15 dengan menamakan istrinya Hawa. Ya. Kenapa Adam hari itu nggak mati? Karena Tuhan melakukan tukar guling kematian yang pertama. Ya, itulah kenapa sebenarnya Adam ini kan sudah berpakaian. Ya, ketika dia tahu telanjang dan dia malu, dia ngambil daun untuk menutupi auratnya itu supaya nggak malu. Tetapi ketika dia mendengar derap langkah Tuhan, seharusnya dia nggak malu dong. Dia tetap malu, dia tetap takut, bersembunyi. Dan kemudian Tuhan bertanya, Adam, ayah, di mana kamu? Ya, aku bersembunyi ketika aku mendengar suara derap langkahmu itu, aku menjadi takut. Terus Tuhan bertanya, siapa yang nyuruh kamu makan buah yang aku larang itu? Kemudian Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, gitu kan? Nah, di situ adalah hari kematian Adam, tapi Adam nggak mati. Kenapa? Karena upah dosa yang adalah mati telah dibayar dengan kematian yang pertama. Kapan itu? Ketika Tuhan mengambil binatang yang tidak berdosa, membunuhnya, mengambil kulitnya untuk menjadi pakaian dari Adam. Apa bedanya pakaian dari cawat daun itu dengan pakaian dari kulit binatang? Cawat daun made in Adam yang berasal dari inisiatifnya sendiri dengan pakaian kulit binatang dari Tuhan. Memang keduanya sama-sama menutupi aurat, tetapi tidak esensial. Kenapa harus dari pakaian dari kulit binatang? Karena di situ gara-gara Adam yang berdosa, harus ada oknum lain yang mati gara-gara Adam. Dan kematian binatang yang pertama di Taman Eden itu menjadi tipologi yang pertama kematian Kristus yang nanti baru akan digenapi pada perjanjian baru. Itulah yang membuat Adam tidak mati pada hari itu. Karena kematiannya sudah dibayar dengan kematian. Mati dibayar mati. Nah,
itu merupakan, kalau saya mengandaikan, itu suatu cek mundur yang diulang-ulang terus oleh Tuhan sepanjang perjanjian lama sampai nanti pada hari pelunasannya. Yang namanya cek mundur itu kan harus dilunasi. Lunasinya kapan? Ketika Yesus mati di kayu salib dan betul-betul Tuhan bicara apa? Lunas, tetelestai. Bahasa Ibraninya nislam, yang memang artinya lunas. Demikian, Pak Putro. Baik. Terima kasih Ibu Rita dan para sahabat yang sudah berinteraksi dalam kelas kita malam hari ini. Seperti yang Ibu Rita Wahyu tadi katakan,